Ba'diyah, Qobliyah. Orang yang rajin sholat Qobliyah, Ba'diyah, wallahi fardunya terjaga. Tapi kalau kita males-malesan Qobliyah, Ba'diyah, fardunya suka ditunda-tunda. Nanti aja. Coba abang kalau sudah siap-siap mau masuk kerja, kerjanya jam 8, abang siap-siap untuk pergi ke pekerjaan jam 7.45, apakah bisa? Tak bisa, keburu-buru. Tapi kalau sudah persiapan dari awal, pasti bisa. Kalau bahasa Arabnya ij'alil 'adata ibadah. Kebiasaan itu dijadikan ibadah, bukan ibadah dijadikan kebiasaan. Kebiasaan itu bisa jadi ibadah. Maka amalan yang pertama yaitu adalah sholat di awal waktu. Tak mungkin Bapak Handono atau Bapak Yunus melarang kalian untuk sholat. Saya yakin, karena Bapak Handono nggak mungkin ngasih fasilitas yang baik untuk saya di hotel ini. Saya selalu mikir sampai sekarang, ya Allah, ini sehari 1 juta. Itu dari manusia, dari hamba-Mu. Gimana tata cara saya itu berterima kasih kepada beliau, sampai sekarang nggak tahu, kecuali hanya berdoa sebut nama orang-orang tertentu yang berbuat baik kepada saya. Ini hanya saya berpikir tentang dunia, gimana di akhirat. Ya Allah, Engkau sudah kasih banyak fasilitas kepada aku, keluarga ada, kemanapun berada saya dikasih fasilitas. Ini bisa jadi fitnah, bisa jadi ujian. Kalau kapan jadi fitnah? Kalau saya ada pemikiran, ilmu saya banyak, ini banyak, otomatis orang itu mesti menghargai saya, Nah, itu baru terjadi fitnah. Tapi kapan jadi ujian? Kalau Allah sudah tumpahkan banyak undangan, tumpahkan banyak rezeki untuk saya, disitulah saya berkata, saya bisa jadi seperti bisa jadi di posisi ini karena kepintaran saya. Maka selalu saya itu, ya Allah, saya tak tahu bagaimana tata mensyukuri nikmat-Mu yang ada di dunia ini, tapi tolonglah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Belum tentu saya ini yang kelihatan oleh kalian bahwa saya ini orang soleh, lalu kemudian Masya Allah pakaiannya bagus, belum tentu saya ini bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Barangkali kalian yang mati dalam keadaan husnul khatimah, tapi bukan artinya saya mati su'ul khatimah. Cari masalah kalau saya ketuk kepala kamu, baru tahu rasa. Saya mengatakan kayak gini supaya kalian nggak putus asa. Nah, panitia yang pertama as-salatu ala waqtiha, supaya kita ini suka dengan istilah sholat di awal waktu, sering-sering membaca sejarah Nabi SAW. Bayangkan guys, bayangkan ya, saya cerita sedikit tentang Nabi. Nabi itu guys, usia 38 naik ke Jabal Nur, tak dapat wahyu di bulan Ramadan. Pas waktu itu tak ada perintah dari Allah bahwa kita harus berpuasa. Usia 39 beliau naik ke gunung Gua Hira, tak dapat wahyu. Usia 40 beliau naik baru dapat wahyu. Ketika mendapat wahyu, beliau turun dari Gua Hira itu dalam keadaan menggigil. Artinya apa? Berat perintah itu. Seolah-olah sholat ini berat bagi kita. Tapi siapa di situ yang menyenangkan? Yaitu adalah istrinya. Itu yang sudah punya istri. Tapi kalau tidak punya istri jomblo, carilah kawan yang baik. Seperti saya di sini, Bapak Yunus. Beliaulah yang menyenangkan saya. Dan itu adalah selalu ngajak saya ke tempat-tempat lain. Pada intinya berat guys, memang untuk menjaga 5 waktu sholat ini. Kenapa berat? Seperti yang saya sampaikan, karena pahalanya surga. Tapi gimana caranya supaya kita ini bisa sholat di awal waktu? Pilihlah kawan yang rajin sholat di awal waktu. Saya tak puji Bapak Handono, tapi saya turun tadi
dari kamar pas waktu sholat duhur. Selesai sholat duhur saya turun sama kawan saya, beliau datang dari Tegal. Tegal apa Pegel? Dari Kelaten, beliau datang dari Kelaten, ngajak saya jalan-jalan di Malioboro. Turunlah saya dari hotel, disitulah saya jumpa sama Bapak Handono sama teman-temannya. Saya tanya, dari mana Pak? Dari masjid. Orang kaya, bayangkan, orang kaya punya hotel, rajin sholat, lebih bagus ternilai di sisi Allah daripada miskin, gosong, tak mau sholat. Serius, saya tak mengejek. Tapi bukan, tak ada bedanya orang kaya dengan orang miskin di sisi Allah. Semua itu sama. Apa yang membedakan kita, yaitu adalah sholatnya kita. Maka abang-abang, pilihlah kawan yang baik, yang rajin sholat di awal waktu supaya sholat kita itu terjaga. Lafaz-lafaz yang kita sebut, kata-kata yang kita sering keluarkan dari lidah kita ini supaya terjaga. Sering-sering duduk sama orang baik supaya terjaga ucapan kita. Semalam saya lewat dari Malioboro, Masya Allah, untung saya jalan-jalan sendiri. Disitulah banyak orang-orang yang sedikit-sedikit bicaranya kayak gini. Anjing lu anjing, anjing lu anjing, jancuk. Saya tengok mana anjingnya di mana? Kok anjing-anjing terus? Nah, yang kedua, supaya kita ini suka dan cinta kepada sholat, abang itu baca apa sebenarnya apa yang kita dapat dari sholat. Abang tahu apa yang kita dapat dari sholat? Dosa-dosa kita itu diampuni loh oleh Allah. Sampai Nabi berkata kayak gini, "Lau anna bibabi ahadikum", andai di depan rumah kalian masing-masing ada nahran. Nahran apa artinya? Yaitu ada sungai. Lalu engkau selalu mandi dalam sehari, 5 kali mandi dalam sehari. Apakah akan ada tanda kotor di jubah engkau? Tak ada. Begitupun sholat. Kita berdosa duha, yang mengampuni dosa duha, duhur. Berdosa di waktu siang, yang mengampuni dosa kita asar. Berdosa asar, yang mengampuni dosa kita itu adalah maghrib. Begitupun isya, begitupun subuh. Lalu kemudian pelajari bagaimana Nabi SAW sholat. Nabi SAW kalau sholat selalu membaca ayat demi ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beda dengan kita. Kita kalau sholat Allahu Akbar. Benar kan guys? Bayangkan, Nabi berjuang dakwah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun Nabi dakwah sembunyi-sembunyi. Kapan ternilai di sisi Allah? Setelah 3 tahun baru Allah kasih. Ketika Nabi ada di Mekah, lalu bekerja keras untuk mengajak orang masuk ke dalam Islam, apakah langsung Allah kasih? Enggak. Kapan Allah kasih? Ketika beliau pindah ke Madinah. Artinya apa guys? Kalau engkau ingin dimuliakan oleh Allah atau dapat tempat yang lebih mewah atau lebih gagah atau pekerjaan yang paling bagus lebih dari ini, maka harus dari sejak sekarang, yaitu adalah sungguh-sungguh seestu kerja yang baik dan selalu minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang pertama, sholat di awal waktu. Ini 5 perkara supaya kita amalkan dalam sehari, supaya ternilai. Lelah bisa menjadi lelah. Walaupun kita ini capek, kerja terus capek, tidur terus capek, jalan-jalan terus capek. Tidak ada seorang di dunia ini yang tenang, santai, bahagia terus. Tak akan ada. Thamaniyatun tajri 'ala an-nasi kullihim. 8 perkara yang akan terjadi kepada manusia. Sururun wa huzun. Akan ada saatnya kita itu bahagia, akan ada saatnya kita itu sedih, akan ada saatnya kita itu
lancar-lancar saja, akan ada saatnya kita itu, ya Allah kenapa susah. Akan ada saatnya kita itu banyak kawan, akan ada saatnya kok kayak tidak ada kawan ya. Sampai 8 perkara yang akan terjadi dalam manusia. Kadang sedih, kadang bahagia, kadang seperti yang dikatakan oleh TikTok, laki-laki itu tak bercerita, tiba-tiba gila. Kadang gila, kadang benar kan ya? Kenapa Allah itu tak kasih selancar-lancar itu kehidupan kita? Kalau lancar kehidupan, lancar selancar itu, tak mungkin kita itu mengangkat tangan minta kepada Allah. Pasti Allah kasih, kadang sedih, kadang ini. Seperti pagi ini, hari ini, saya sangka acaranya pagi itu isinya seperti ini, anak gadis, rupanya nenek-nenek. Ya Allah, di hati saya, ujian apa ini kok nenek-nenek? Rupanya yang kusangka bahwa anak gadis, ternyata nenek-nenek. Setelah ujian baru saya dapat keindahan. Masya Allah. Makanya dari tadi saya ceramah kayak gini guys, nggak mau tengok gini, takut hilang bahan saya. Yang pertama yaitu adalah sholat, yang kedua yaitu adalah abang kalau bisa nambah ilmu, bukan cuma ilmu tentang din, agama, nambah ilmu tentang dunia. Apa artinya? Tentang pekerjaan abang. Abang sebagai supervisor, maka harus tahu apa yang harus aku lakukan sebagai supervisor. Abang sebagai sales manager, apa yang aku harus mengetahui sebagai sales manager. Saya sebagai sapam, apa yang aku harus mengetahui tentang itu. Harus nambah ilmu terus, boleh tentang di agama, boleh tentang dunia. Tapi orang kalau mendengar menuntut ilmu berarti tentang agama doang. Saya sudah lulus S2, sekarang mau belajar bahasa Inggris. Bukan cuma agama, enggak. Setelah belajar bahasa Inggris, insya Allah mau belajar bahasa Jawa. Kenapa mesti belajar bahasa Inggris? Supaya saya bisa keliling di luar Indonesia. Kenapa mesti saya belajar bahasa Jawa? Supaya dapat orang Jawa. Karena selama saya keliling di Jawa ini, Masya Allah, orang Jawa itu sopan santun. Saya mau jalan di Malioboro, mau jalan biasa saja, ada orang yang kayak gini, silahkan Pak, Masya Allah, dia bisa sopan santun banget. Mana ada di Mekah kayak gini? Yang pertama sholat, yang kedua sering-sering nambah ilmu, yang ketiga harus ada waktu untuk diri sendiri. Kalau bahasa anak muda, me time, nonton, jalan-jalan, lihat ciptaan-ciptaan Allah, lihat apa yang ngopi di atas, di apa namanya itu yang di atas tuh? Puncak itu di sana. Puncak itu di Bogor. Di sini bukan puncak. Gunung Merapi, Gunung Mampus. Terwihah, bahasa Arabnya terwihah. Nabi pun guys, bukan Nabi itu jangan dibayangkan Nabi itu hanya dalam sejarahnya cuma hanya dakwah zikir enggak. Nabi juga jalan-jalan loh. Nabi jalan-jalan kemana? Nabi itu jalan-jalan sekaligus bisnis. Nabi jalan-jalan kemana? Sesuai ayatnya. Kita sering baca ayat itu, tapi kita tak tahu sejarah itu. Li'ilafi Quraisy, kebiasaan penduduk Quraisy, yaitu adalah penduduk Makkah. Ilafi rihlatash shita'i was-shayf, kebiasaan mereka selain ibadah zikir lalu dakwah, mereka juga suka jalan-jalan. Kalau musim dingin, mereka pergi ke Yaman. Kalau musim panas, mereka pergi ke Syam. Jalan-jalan mereka. Dan mereka itu selain jalan-jalan sekaligus bisnis. Makanya Nabi itu orang kaya guys. Nabi itu di usia 25 kaya. Tapi banyak orang yang salah faham.
Banyak orang yang berkata, Nabi kalian itu miskin. Nabi itu guys, ngasih mahar kepada Siti Khadijah. Mahar Siti Khadijah kira-kira berapa? Ishruna bakarah. Apa artinya ishruna bakarah? 20 ekor onta. Satu ekor onta guys 75 juta dikali 20 ekor onta. Piro? Mana piro? Hitung sendiri. Satu ayam lebih. Nabi itu kaya, kalian yang miskin. Kalian cuma mengatakan di apa? Kata-kata walid itu. Walid nak dewe boleh. Nikah batin. Dari mana saya tahu itu? Karena saya sering nonton macam kayak gini. Untuk apa? Untuk bahan. Maka Nabi itu bukan orang miskin. Nabi itu bekerja keras. Kerja keras guys. Mau kumpulin uang di masa-masa mudanya. Masya Allah, teman-teman. Pada intinya, seperti yang saya sampaikan, 5 ini harus ada dalam sehari kita. Sholat, nambah ilmu tentang agama, tentang dunia. Yang ketiga yaitu adalah tarwihah, boleh jalan-jalan. Yang keempat yaitu adalah at-tafa'ul al-ijtima'i, yaitu adalah apa? Duduklah sama keluarganya, sama tetangganya. Kalau duduk sama orang, jangan pegang HP. Itu artinya kurang ajar belum? Kita duduk, lalu kau main HP. Main HP. Kalau ada yang penting-penting boleh. Tapi kapan kita itu duduk sama keluarga? Nabi guys, bukan cuma dakwah. Nabi itu ada waktu untuk teman-temannya. Buktinya, suatu ketika ada salah satu sahabat Nabi di dalam masjid di luar waktu sholat. Namanya Aba Umamah. Siapa namanya? Abu Umamah ini guys duduk di masjid di luar waktu sholat. Lalu Nabi bertanya, apa ini? Ini apa? Kenapa kau duduk di masjid? Kenapa engkau ini duduk di masjid di luar waktu sholat? Apa kata Abu Umamah? Asabani hammun wa husnun ya Rasulullah. Saya ini banyak pikiran. Saya ini banyak yang saya pikirkan ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Ala u'allimuka kalimatin taquluha. Maukah engkau saya berikan doa supaya agak-agak ringan ini bagi engkau? Apa kata sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah? Boleh ya Rasulullah. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa qahri rijal. Artinya apa guys? Nabi itu ada waktu untuk keluarganya, ada waktu untuk teman-temannya. Bahkan Nabi ada waktu untuk istrinya dan teman-teman istrinya. Suatu ketika Siti Aisyah lagi kumpul sama teman-temannya. Siti Aisyah ini punya kawan nenek-nenek. Serius. Nabi lewat dari mereka, lalu Nabi tengok, ternyata rupanya teman-teman Siti Aisyah ini nenek-nenek. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata ajuz. Tidak akan masuk surga nenek-nenek. Nenek-nenek ini tak masuk surga. Nabi itu selain healing suka bercanda juga. Disitulah nangis nenek-nenek. Gara-gara Nabi berkata nenek-nenek ini tak masuk surga. Lalu mereka bertanya, kenapa kita tak masuk surga ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Semua akan masuk surga dalam keadaan muda, usia 30, 31, 32, 33. Makanya adik-adik waspada dengan laki-laki. Laki-laki ini dewasanya 2 kali. Dewasa di usia 20-an, dewasa di usia 30-an. Biasanya laki-laki itu berdewasa yang kedua di usia 30-an, pengen nikah lagi. Kak Yunus tak? Termasuk saya. Nah, pada intinya yaitu adalah harus ada waktu untuk keluarga, untuk teman, untuk ini saling menghargai.
Lalu kemudian yang kelima yaitu adalah harus ada waktu untuk ngaji Al-Quran. Kita ini selalu minta dari Allah, ya Allah lancarkan urusan saya, mudahkan usaha saya. Tapi kita ini tak pernah ada waktu untuk ngaji Quran. Tak ada. Kalau disuruh ngaji, ya Allah, Ustaz, saya ini tak ada waktu untuk ini Ustaz. Ustaz ini saya tak ada waktu. Saya aja yang selalu ceramah di mana-mana. Hari ini hari terakhir saya di Jogja. Malam saya pergi ke Jakarta, besok saya terbang ke Lampung. Saya tak puji diri sendiri. Setiap hari saya mesti baca Al-Quran 1 juz. Ada waktu untuk ngaji, ada waktu untuk terbang, ada waktu untuk nambah ilmu. Kalian datang ke kamar saya, yang selalu membersihkan kamar saya. Di situ ada kitab-kitab saya baca. Selain baca ada iPad buka YouTube. Kadang muncul YouTube, kadang muncul Netflix. Kalau muncul YouTube, Ustaz Abdul Somad. Kalau muncul Netflix, itu lagi nonton film. Ada waktu semua. Ada saatnya kita itu. Rapikanlah waktunya. Jangan hanya kerja terus. Jangan hanya ibadah terus. Wa inna li badanika 'alaika haqq. Ada waktu untuk dirimu. Harus ada waktu ngaji, ada waktu healing, ada waktu me time, ada waktu sama keluarga, ada waktu juga untuk ngaji. Saya cuma mau kasih satu saran, satu nasihat untuk diri sendiri dan untuk abang-abang, adik-adik yang ada di sini, supaya Allah kasih kelancaran dalam kehidupannya engkau. Bacalah surat Al-Baqarah. Di Indonesia ini ada salah pikir. Kapan kita baca surat Al-Baqarah? Kalau ada orang yang harus dirukyahkan. Baca Al-Baqarah ini nampaknya ini rukyah ini. Nampaknya ini lagi pingsan ini, banyak jinnya ini. Enggak. Siapa yang membaca Al-Baqarah, kata Nabi, siapa yang sering membaca Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah. Allah akan kasih keberkahan dalam kehidupannya dia. Selain itu, wa tarkaha hasrah. Siapa yang tak mau baca Al-Baqarah sama sekali, maka dia akan menyesal dalam kehidupannya. Kehidupannya itu saja. Itu saja. Tak ada perubahan. Wa tarkaha hasrah. Maka kalau bisa sering-sering baca Al-Baqarah, guys. Setiap hari 1 halaman. Tak bisa hafal mendengar, tak bisa hafal membaca, tak bisa membaca mendengar, tak bisa mendengar membantu, tak bisa hafal baca, tak bisa baca mendengar, tak bisa mendengar membantu, tak bisa empat ini. Pilih yang kelima, matilah. Apa fungsinya hidup di dunia ini? Harus ada waktu segalanya. Jadi selain abang kerja di sini, jangan sangka abang kerja di sini itu bukan tak ternilai ibadah. Saya, masya Allah, saya sampai sekarang ada rasa bahagia terhadap Bapak Yunus dengan Bapak Handono. Saya tanya pas pertama datang di sini, apa artinya loman? Apa kata mereka? Ini ada artinya Ustaz. Artinya lillah ya. Mereka itu cari pekerjaan karena Allah. Ngasih, maaf ya, saya bukan menghina abang-abang. Ngasih pekerjaan kepada ini karena Allah. Mereka cari ridha Allah. Akhirnya Allah kasih sekarang, masya Allah. Saya sangka dulu hotel ini khusus orang Jogja. Ternyata ada bule, ada Cina, masya Allah, tabarakallah. Yang bule-bule, Mia. Masalahnya semua karyawan juga kenal sama saya. Semua kenal, di parkiran kenal, semua kenal. Padahal pas waktu saya masuk ke hotel ini, saya mau tengok kanan, mau tengok kiri, lihat bule-bule. Ada yang nyapa saya, Ustaz. Ya, saya jangan panggil saya Ustaz, supaya saya bebas tengok. Artinya, maaf guys, saya ringkaskan 5 ini, tolonglah amalkan 5 ini, yaitu adalah sholat yang waktu, lalu kemudian nambah ilmu tentang dunia, tentang agama, tentang apa pula. Yang ketiga, harus
harus ada waktu untuk diri sendiri, me time. Yang keempat, ada waktu untuk keluarga. Yang kelima, ngaji Al-Quran. Dan insya Allah lima ini pernah dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengamalkan lima ini, insya Allah lelah kita bisa ternilai di sisi Allah. Lelahmu, insya Allah lelah, ketika lelah menjadi lillahi ta'ala. Abang-abang, kalau ingin Allah lancarkan urusannya, mudahkan usahanya, kalau abang mau, sebelum abang keluar dari rumah, tolonglah lakukan sholat sunnah qobliyah sebelum subuh. Kenapa saya mengatakan qobliyah subuh? Coba kita baca keutamaan qobliyah subuh. Kata Nabi apa? Raka'atani, 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik 2 rakaat ini daripada dunia ini dengan seisinya. Artinya apa guys? Dunia ini kecil di sisi Allah. Kecil. Maka abang-abang kalau punya hajat, bangunlah sebelum subuh, sholat qobliyah, lalu mintalah engkau dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diiringi dengan sholat duha. Orang yang rajin sholat duha, wallahi Allah akan kasih rezeki yang banyak. Diiringi juga abang keluar dari rumah selalu membiasakan diri membaca kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillah ala nafsi, Bismillah ala mutari, Bismillah ala sayyarati, Bismillah ala mali, Bismillah ala awladi, Bismillah ala baiti wa fudduqi wa tijarati. Apa artinya? Bismillah untuk diriku, Bismillah untuk anakku, Bismillah untuk pekerjaan aku, Bismillah untuk uang aku, Bismillah untuk ini, Bismillah. Siapa yang selalu mengatakan Bismillah, Allah kasih keberkahan. Tapi kita tak pernah baca kayak gitu. Keluar dari rumah yang penting jalan, tak pernah baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Sering-sering baca. Diiringi dengan bacaan Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzil. Bila rezeki saya ada di atas, tolonglah. Wa in kana fil ardh fa akhrij. Kalau ada di sini, keluarkan. Wa in kana ba'indan fa qarrib. Wa in kana, sering-sering baca itu, doa-doa itu. Allah sudah kasih, Nabi itu sudah kasih doa-doa yang harus dihafalkan, dibacakan oleh kita, supaya kita rajin ibadah dan sekaligus enggak malas-malas beribadah. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Yunus dan kepada Bapak Handono, bahwa mereka sudah sering memfasilitasi tempat yang bagus, tempat yang baik untuk saya. Semoga Allah balas kebaikannya. Insya Allah hotel ini bisa menjadi hotel-hotel di Makkah. Banyak yang datang, check in, check out, check in, check out, check in, check out. Seperti hotel-hotel di Makkah, tak ada hotel kosong. Selalu ada orang masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Handono, Bapak Yunus, insya Allah rezekinya banyak, tanahnya banyak, motornya banyak, bininya banyak. Amin. 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 Tenang aja, tak ada istri di sini. Yang seharusnya takut itu bukan antum, Bapak Handono. Nah, kira-kira ada pertanyaan guys? Kalau saya tutup acara ini dengan doa. Doakan kita supaya amin ya rabbal alamin. Sering-sering baca sholawat al-fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq. Kenapa mesti al-fatih lima ughliq, sholawat al-fatih? Karena sholawat al-fatih itu artinya apa yang sulit, apa yang susah, Allah kasih insya Allah keluasan, dan Allah kasih insya Allah kelancaran. Dan ingat abang-abang, adik-adik yang punya masalah dalam kehidupan ini, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan pasti ada 2 jalur untuk keluar dari kesulitan itu. Makanya ayat itu terulang 2 kali. Kenapa? Karena setiap ada masalah ada 2 jalur untuk keluar dari masalah itu.
Mudah-mudahan insya Allah hajat-hajat kita dikasih oleh Allah, diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak ada pertanyaan, saya tutup dengan doa. Ada? Saya hitung sampai 3. Kalau tak ada, saya tutup. Siji, loro, telu. Masya Allah, orang alim ulama di sini ya. Kira-kira semua di sini. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, lapangkan dada kami ya Allah, wa yassir li amri, lancarkan urusan kami ya Allah, wasahhil li amri, mudahilah usaha kami ya Allah, waj'alna min ahli al-Quran, jadikanlah kami sebagai ahli Al-Quran. Warfa'illahumma maqamana wa sya'nana wa darajatina, angkatkanlah darajat orang tua kami ya Allah. Ballighna wa iyyahum ziyarat baitikal haram, sampaikanlah kami ke tanah suci Mekah bersama beserta keluarga kami ya Allah. Barikillahumma lana fi ashghalina, berkahilah pekerjaan kami, hotel kami, kawan kami, waktu kami, bisnis kami, usaha kami, pekerjaan kami, penghasilan kami ya Allah. Barikillahumma lana fi awqatina, barikillahumma lana fi ashghalina, barikillahumma lana fi a'malina, barikillahumma lana fi aswatina, waj'alna wa iyyahum min al-mukhlisin min alladhina la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taytana. Allahumma in kana rizquna fis samai fa anzil, wa in kana fil ardi fa akhrij, wa in kana ba'idan fa qarrib, wa in kana qariban fa yassir, wa in kana qalilan fakaththir, فكثر وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه. اللهم بارك لنا في جرجاء، وبارك لنا في لومان، وبارك لنا في بيتنا، وبارك لنا في كل ما أعطيتنا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء يا ربنا بالفاتحة وبالرجال الصالحة، اجعل أمورنا ناجحة نحن وكل المسلمين يا ربنا بالبقرة وبالرجال العشرة، اجعل أمورنا ميسرة نحن وكل المسلمين. وصل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر أسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت